Halo sahabat benih psikologi sekalian, jumpa lagi dengan saya M1. Hari ini saya ingin membahas tentang yang namanya bipolar. Beberapa saat yang lalu kita dihebohkan dengan pemberitaan tentang seorang artis berinisial MZ yang disebut-sebut mengalami bipolar akut tahap akhir. Nah, yang perlu teman-teman sahabat benih psikologi ketahui, tidak ada istilah bipolar akut tahap akhir di dalam psikologi. Sahabat sekalian, perlu diketahui kondisi kesehatan mental yang dialami public figure yang berinisial MZ ini yang kita sebut bipolar itu adalah gangguan yang dapat membuat mood atau suasana hati seseorang menjadi sangat ekstrim perubahannya sehingga sering disebut manic depresif. Nah, orang dengan gangguan bipolar memiliki suasana hati yang tidak menentu atau kita sering menyebutnya mood swing ya, mood swing. Moodnya itu berubah-ubah. Artinya suasana hati pengidap bipolar itu seperti ayunan naik turun ya, seperti roller coaster naik turun ya. Dari yang paling rendah yang disebut depresi ke yang paling tinggi disebut mania atau manik. Saat orang sedang depresi, gejala yang terberat adalah risiko melakukan perilaku yang nekat seperti bunuh diri contohnya. Sedangkan saat manik, gejala terberat adalah perilaku yang berisiko yang bisa mengganggu pekerjaannya, relasi hubungan sosialnya dengan masyarakat, dengan kolega, dengan orang tua itu akan sangat terganggu. Sekarang pertanyaannya, benarkah ada gangguan bipolar akut tahap akhir seperti yang dikatakan banyak media? Nah, sebenarnya tidak ada ya. Tidak ada istilah penyakit gangguan bipolar akut tahap akhir. Ini yang perlu dipahami teman-teman semua. Jadi biar secara redaksi ilmu pemahamannya itu benar dulu. Saya ulangi lagi, tidak ada penyakit bipolar akut tahap akhir. Akan tetapi yang perlu diketahui sahabat bening sekalian terhadap bipolar ini adalah bahwa terdapat episode mood ya, terdapat episode mood pada pasien atau klien atau seseorang yang mengalami gangguan bipolar, di antaranya yang pertama tahap mania atau episode manik. Mania dimulai dengan perasaan yang senang disertai dengan energi yang berlebih dan biasanya pasien atau klien atau seseorang ini akan merasa sangat kreatif sekali. Selain itu, perasaan ini ya secara cepat berkembang dalam suatu euforia, yaitu sebuah perasaan senang yang berlebih yang sangat luar biasa atau bahkan justru sebaliknya menjadi sangat sensitif orangnya. Sahabat sekalian, orang dengan mania atau manik ini di episode manik ini biasanya menolak disalahkan dan sering malah marah jika orang menegurnya, mengkritiknya, itu mudah tersinggung. Dia nggak mau, dia nggak terima. Ini di kondisi manik, di episode manik. Nah, sahabat sekalian, ada beberapa gejala yang muncul ya, yang membuat seseorang klien, seseorang atau pasien sulit menjalani kehidupan sehari-hari. Ini orang yang mengalami bipolar itu sulit menjalani kehidupan sehari-hari ketika sudah parah ya. Karena apa? Karena ada beberapa gejala yang dia alami dan membuat dia tidak nyaman. Di antaranya dia akan merasa tinggi, besar, hebat, euforia tadi itu, kebahagiaannya berlebihan, merasa hebat, penting. Namun di satu sisi dia mudah sekali untuk tersinggung. Kemudian gejala lainnya, dia terkesan tidak butuh tidur dan bahkan dia memiliki energi yang berlebih ya. Rasanya itu malah nggak pengen tidur karena apa? Energi yang berlebih. Selain itu berbicara sangat cepat sehingga tidak mampu diikuti oleh orang lain. Jadi bicaranya cepat sekali, bahkan orang lain tidak bisa mengikuti. Kemudian tiba-tiba dia bisa memiliki ide-ide yang banyak ya, ide-ide banyak. Wah, dia pengen ini, idenya itu luar biasa, brilian kesannya. Kemudian ciri lainnya atau gejala lainnya adalah dia nggak bisa fokus, perhatiannya itu mudah teralihkan ya. Selanjutnya gejala lainnya adalah dia bisa melakukan, pasien ini atau klien ini bisa melakukan tindakan yang berbahaya tanpa memikirkan konsekuensinya. Contoh, berkendaraan, bisa nekat. Belanja, aktivitas seksual,
itu yang tidak sesuai dengan yang sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya. Nah itu. Kemudian di episode berikutnya, episode kedua, itu ada yang disebut hipomania atau disebut episode hipomanik. Apa itu hipomanik itu? Jadi episode ini lebih ringan dibandingkan episode manik. Hipomanik ini gejalanya hampir sama dengan episode manik. Hampir sama ya. Kemudian selama episode hipomanik, klien atau pasien atau seseorang dapat merasakan mood yang sangat meningkat, merasa lebih baik, merasa lebih nyaman dari biasanya, merasa lebih produktif, merasa lebih kreatif, itu meningkat terus. Nah, episode ini dirasakan sebagai perasaan yang baik untuk sebagian orang dan jarang disadari oleh seseorang yang mengalaminya. Bahkan lingkungannya tidak akan tidak menyadari sama sekali, ya. Nah, tidak menyadari karena apa? Karena tidak ada yang salah sama sekali. Kreatifnya muncul, ide-ide brilian, ya. Nah di situ cuma kok nggak fokus ya, ngomongnya nggak fokus, idenya bagus tapi dia nggak fokus, loncat. Nah ini di episode hipomanik. Kemudian akan masuk lagi ke tahap berikutnya yang disebut depresi atau kita menyebutnya episode depresi mayor, ya. Ini bagian daripada bipolar. Nah di tahap depresi ini akan muncul beberapa gejala. Yang pertama adalah kesulitan tidur atau malah sebaliknya tidur berlebihan. Selanjutnya akan muncul perasaan sedih, merasa kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya sangat dia sukai. Kemudian kehilangan nafsu makan atau bahkan sebaliknya makan berlebihan. Kemudian sulit sekali berkonsentrasi, ya, konsentrasinya terganggu atau sulit membuat keputusan. Untuk memutuskan sesuatu itu sangat sulit sekali. Kemudian dia akan merasa jadi lambat, ya. Jadi lambat dan atau bahkan dia itu kalau duduk itu nggak tenang, gelisah kalau duduk, ya. Kalau diam itu gelisah malahan. Kemudian dia merasa muncul perasaan tidak berharga, merasa bersalah, memiliki harga diri yang rendah. Hal-hal itulah yang dirasakan penderita. Selain itu, mereka juga berpikir tentang kematian atau bunuh diri, ya. Tiba-tiba itu muncul, mikirkan, menskenariokan bunuh diri, bahkan seperti itu. Pada keadaan yang berat di kondisi bipolar ini, ya, di tahap depresi ini dapat muncul juga halusinasi, ya. Halusinasi dan waham atau keyakinan yang salah atas sesuatu. Kemudian pertanyaan sekarang adalah bagaimana tahap berikutnya? Tahap berikutnya disebut episode campuran. Episode campuran ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Dalam waktu singkat seseorang yang sudah masuk ke episode campuran ini, gangguan bipolar di episode campuran akan mengalami perubahan mood yang sangat drastis. Nanti tiba-tiba dia berada di kondisi episode manik, tiba-tiba dia berubah menjadi episode depresi. Itu naik turunnya itu tuh fluktuatif sekali dan sangat ekstrim sekali. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa sih yang menyebabkan gangguan bipolar ini? Secara umum di banyak referensi saya rangkumkan, ya, penyebab gangguan bipolar satu, faktor genetika atau keturunan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah dalam proses persalinan, ya. Saat ibu melahirkan, dalam proses persalinan itu ada komplikasi. Nah, itu akan meningkatkan risiko terjadinya bipolar si anak. Kemudian penyakit seperti panas tinggi, kejang, penyakit berat lainnya mulai dari lahir sampai dengan usia sekarang. Jadi teman-teman harus ketahui ketika tiba-tiba panas tinggi atau kejang itu harus segera dibawa ke dokter, diobatkan ke dokter, ya. Itu untuk menghindari agar kita tidak kena bipolar. Itu sebagai bentuk analisa pencegahan atau preventif kita. Kemudian hati-hati juga penyebabnya di antara yang saya sebutkan tadi ada juga karena kejadian atau riwayat pernah jatuh, ya, terbentur di bagian kepala atau kena pukul, ya, kecelakaan, ya, benturan akibat kecelakaan itu juga bisa mengakibatkan bipolar. Kemudian gangguan yang berasal dari pemakaian narkoba atau nafsa seperti alkohol, ganja, ya,
kemudian sabu-sabu, ekstasi, obat-obat penenang, heroin dan lain sebagainya. Itu juga bisa menyebabkan seseorang itu bipolar. Kemudian ada juga penyebab lainnya, yaitu adalah riwayat mengalami peristiwa yang traumatis di masa lalu. Beban psikologis yang berat, masalah yang sulit diselesaikan, nggak selesai-selesai, konflik ya, keinginan yang tidak tercapai, kita ambisi tapi nggak bisa mencapai, kemarahan yang terpendam, kesedihan terdalam ya, kehilangan orang yang kita cintai, terus depresi kita, maupun kekecewaan yang sangat dalam sekali. Nah, itu juga bisa menyebabkan gangguan bipolar. Nah, kemudian kondisi mengandung, ini khususnya untuk ibu-ibu yang mengandung nih ya, yang mau melahirkan di saat kehamilan, itu ada di mana kondisi ibu selama mengandung itu bila ada gangguan mental atau emosi atau fisik, maka akan mempengaruhi sistem persarafan janin ya. Jadi pada saat ibu hamil itu diusahakan untuk tenang, terjaga emosinya, terjaga fisiknya, sehingga butuh yang namanya suami juga untuk menjaga stabilitas daripada emosi daripada istri yang sedang mengandung. Nah, jika Anda sudah tahu penyebabnya, maka ada beberapa hal yang bisa Anda cegah untuk tidak melahirkan anak bipolar atau tidak menyebabkan anak bipolar. Itu apa? Posisi Anda mengandung, itu harus dijaga mental emosi Anda ya, suasananya. Kemudian bagi sahabat atau teman-teman yang mengalami peristiwa traumatis yang belum terilis sampai sekarang, ya beban psikologi berat, konflik ya, masalah-masalah yang Anda sulit menyelesaikan ya, atau punya harapan yang besar untuk mencapai impian tapi nggak tercapai-capai, atau kemarahan terpendam, kesedihan yang dalam, ini bisa menyebabkan hal tersebut. Ingat teman-teman semua, Anda perlu rilis gitu. Nah, di Bening Klinik Psikologi itu kami sudah banyak sekali menyelesaikan orang-orang yang diduga dalam diagnosa mengalami gangguan bipolar. Dan alhamdulillah, puji Tuhan bahwasanya mereka bisa sembuh dan hidup seperti sedia kala, seperti umumnya orang-orang. Nah, sekarang intinya adalah Anda sendiri. Anda sudah tahu bipolar gimana dan bagaimana akan mempengaruhi hidup kita jika mengalaminya. Sehingga jikalau ada teman-teman, saudara, sahabat, kerabat Anda yang mengalami bipolar, bisa Anda segera obatkan ke psikiater atau ke psikolog, atau bisa datang ke Bening Klinik Psikologi. Sahabat semua, intinya dari semua ini adalah keseimbangan zat kimia di otak ya, di neurotransmitternya ya. Keseimbangan zat di otak yang akan menjadi perubahan dan tidak stabil, dan inilah yang memunculkan adanya perubahan pada cara berpikir, perasaan, sikap dan perilaku seseorang. Jadi neurotransmitter yang ada di otak kita ini ya, karena ketidakseimbangan zat ini, itu yang akan menyebabkan bipolar ini. Nah, ingat, bipolar tidak ada yang namanya bipolar tahap akhir. Dan ingat sahabat semua bahwa bipolar bisa diatasi. Itu aja dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Terima kasih.